5 pasukan elit unit anti-teror kebanggaan Indonesia. Keberadaan Densus 88 bukan lagi sesuatu yang asing di hadapan publik. Pasukan khusus Polri yang mengurusi masalah terorisme itu mencuat dalam serangkaian peristiwa mencekam di Makobrimob, Surabaya, dan Sidoarjo. Kendati demikian, Densus 88 bukan satu-satunya unit anti-teror. Sebabnya, sejumlah lembaga dan pasukan elit lainnya pun tercatat dapat memerangi terorisme. Dalam upaya perburuan sejumlah teroris di berbagai wilayah, polisi bahkan meminta bantuan kepada Kopassus TNI untuk membantu Densus 88. Hal itu guna mempercepat penanganan kepada para terduga pelaku terorisme. Berdasarkan catatan, berikut merupakan sejumlah lembaga dan pasukan elit yang memiliki kewenangan untuk melawan terorisme. 1. Densus 88 Polri. Keberadaan Detasemen Khusus 88 tak lepas dari aksi teror bom Bali pada 12 Oktober 2002 lalu. Jauh sebelum peristiwa nahas itu muncul, Indonesia belum memiliki satu pasukan khusus yang menangani masalah terorisme. Puncaknya pada 18 Oktober 2002, pemerintah memasukkan isu terorisme ke dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada tahun 2003, kemudian muncul Skep Kapolri No. Pol. Kep 30 VI 2003 mengenai dibentuknya Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri atau yang biasa disebut dengan Densus 88. Angka 88 itu sendiri berasal dari kata ATA, Anti-Terrorism Act, yang jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi AT. Densus 88 kemudian diresmikan pada 26 Agustus 2004. Secara struktural, Densus 88 tingkat pusat berada di bawah Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Mabes Polri dipimpin oleh Komandan Detasemen berpangkat Brigjen Polisi, dan dibantu Wakil Detasemen, Waden. Sementara di tingkat Polda, Densus 88 berada di bawah Direktorat Reserse, Ditserse. Dalam praktiknya, Densus 88 bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Tak hanya itu, Densus 88 juga berwenang untuk melakukan penangkapan terduga teroris dan menetapkannya sebagai tersangka. Berbicara mengenai kemampuan, anggota Densus 88 dituntut untuk memiliki sejumlah kualifikasi berupa keterampilan menangani ancaman bom, penyanderaan, intelijen keamanan, pendeteksian, analisis, dan kontra-intelijen. Selain itu, anggota Densus 88 juga dituntut untuk memiliki keterampilan negosiasi yang baik. 2. Brimob, Polri. Jauh sebelum Densus 88 didirikan, Polri telah memiliki Korps Brimob. Kesatuan tersebut merupakan salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Dalam sejarahnya, Brimob dikenal dengan nama Tokubetsu Keisatsutai, atau Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini turut berperan saat masa penjajahan Jepang. Brimob turut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada 14 November 1961, nama Polisi Istimewa itu berubah menjadi Brimob, mengingat kekuatan tempurnya yang sangat mumpuni. Brimob pernah menjadi rebutan antara Polri dan TNI, meski pada akhirnya Brimob menjadi bagian dari Polri. Dalam menjalankan tugasnya, Brimob berperan dalam menangani terorisme, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom, EOD. Untuk memaksimalkan tugas-tugasnya itu, Brimob memiliki 2 resimen utama, yakni Gagana dan Pelopor.
Jika ditilik lebih jauh lagi, Resimen Gegana terbagi-bagi lagi menjadi 5 detasemen yang masing-masingnya mempunyai kemampuan utama yaitu intelijen, Jibom, anti-anarkis, KBR, dan anti-teror. Tidak, Satuan 81 Kopassus, TNI AD. Satuan 81 atau yang dulu sebagai Sat 81 Gultor, Penanggulangan Teror, merupakan satuan di Kopassus yang merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Berdirinya satuan ini tak lepas dari maraknya tindakan pembajakan pesawat terbang era tahun 1970-80-an. Pada 30 Juni 1982, muncullah detasemen 81 dan 81 Kopasanda dengan Komandan Pertama Mayor Inv. Luhut Binsar Panjaitan. Satuan ini berfokus pada aksi teror berskala besar, misalnya pembajakan pesawat terbang, pembebasan sandera pada objek vital, seperti kedutaan besar, pembajakan di gedung tinggi, dan seterusnya. Tak banyak publikasi dari detasemen khusus ini. Yang jelas, visi dan misi Satuan 81 adalah untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. 4. Detasemen Jala Mangkara, TNI AL. Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, merupakan pasukan elit yang dimiliki TNI AL. Tak mudah bagi seorang tentara untuk masuk ke dalam pasukan elit ini. Denjaka terdiri dari gabungan personel Komando Pasukan Katak, Kopaska, dan Batalion Intai Amfibi, Taifib. Dalam praktiknya, Denjaka ini merupakan detasemen khusus penanggulangan teror aspek laut. Satuan itu dibentuk pada 13 November 1984. Anggota Denjaka bahkan mampu melepaskan diri di laut saat tangan dan kaki diikat. Kemampuan menyelam yang mereka miliki juga menjadi keistimewaan tersendiri. 5. Detasemen Bravo 90, TNI AU 500. Satuan khusus yang juga dikenal dengan nama Sat Bravo 90 merupakan satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas, Kopaskas, yang dimiliki TNI AU. Sat Bravo 90 dikukuhkan pada tanggal 16 September 1990 oleh KS AU Marsekal TNI Hanafi Asnan. Anggota Sat Bravo bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara, dan penindakan teror bajak udara, serta berbagai operasi terkait lainnya. Dalam melaksanakan operasinya itu, Bravo dapat juga bergerak tanpa identitas, bisa mencair di satuan-satuan pas-khas, atau seorang diri. Bravo 90 juga melengkapi personelnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut, mulai dari combat free fall, scuba diving, pendaki serbu, teknik terjun halo, high altitude low opening,